cerita pendek fiksi, Emak-emak menegakkan terang. Disclaimer, cerita ini hanya fiksi belaka. Oleh Christovita Wiloto, Chairman Strategik Indonesia, sudah lebih dari 10 tahun negeri itu tenggelam dalam kegelapan. Segalanya tampak berjalan seperti biasa, orang bekerja, anak-anak bersekolah, lagu kebangsaan masih dinyanyikan, tapi di balik semua itu, nafas bangsa sudah dicengkeram oleh tangan-tangan gelap. Mafia telah menggurita, dari pasar ke istana, dari kampung ke gedung tinggi, semua dijalankan oleh jaringan kejahatan yang rapi dan dingin. Mereka tersenyum di televisi, tapi menindas rakyat di belakang layar. Negeri itu tak lagi berjiwa. Ia telah berubah menjadi mesin besar yang dikendalikan uang, ancaman, dan ketakutan. Rakyat sudah mencoba melawan. Anak-anak muda turun ke jalan berkali-kali, meneriakkan keadilan. Tapi suara mereka hanya menjadi gema di antara gedung-gedung beton. Mereka dibungkam. Kaum intelektual menulis, berdebat, berteori, tapi pada akhirnya mereka lelah. Mereka pandai, tapi tidak kuat. Mereka tahu kebenaran, tapi kebenaran itu tak mampu berdiri sendirian di tengah lautan kebohongan. Dan di saat semua tampak sia-sia, datanglah mereka yang selama ini dianggap lemah, para ibu. Mereka tidak berteriak di jalan, tidak membawa spanduk, tidak memukul meja. Tapi setiap pagi, di dapur, di sekolah, di rumah, mereka mulai menggerakkan sesuatu yang lebih kuat dari senjata kasih. Seperti Maria yang melahirkan Yesus di kandang sederhana, mereka memulai dari yang kecil. Mereka menanamkan kejujuran pada anak-anaknya. Mereka menyusui generasi baru dengan air mata ketulusan. Mereka membesarkan anak-anak dengan tangan yang bergetar karena kelelahan, tapi juga karena cinta. Dan perlahan, sesuatu mulai berubah. Anak-anak mereka tumbuh dengan hati yang berbeda. Mereka tidak mau menipu, tidak mau mencuri, tidak mau tunduk pada ketakutan. Mereka belajar bukan untuk menjadi kaya, tapi untuk menjadi berguna. Mereka berani berkata tidak pada kegelapan, bahkan ketika seluruh dunia berkata ya. Emak-emak itu tidak melawan dengan kekerasan. Mereka melawan dengan kesabaran. Mereka menolak sogokan kecil di pasar. Mereka menegur sopan ketika melihat kejahatan di depan mata. Mereka berdoa di malam hari dengan air mata yang jatuh di lantai, bukan karena lemah, tapi karena sedang menyalakan pelita bagi bangsa. Dan kekuatan itu menyebar, dari satu rumah ke rumah lain, dari satu dapur ke dapur lain, dari satu hati ke hati lain. Kekuatan kasih ibu berubah menjadi gerakan besar tanpa organisasi, tanpa bendera, tanpa komando. Mereka membimbing suami-suami mereka untuk jujur, meski miskin. Mereka mendidik anak-anaknya untuk berani berkata benar, meski dimusuhi. Mereka menanamkan nilai bahwa kebenaran tidak butuh teriak, cukup dijalani dengan tulus. Seperti Maria yang mengawal perjalanan Yesus hingga ke Golgota, emak-emak negeri ini mengawal bangsanya melalui penderitaan panjang. Mereka menangis saat melihat keadilan disalib, tapi mereka tidak menyerah. Sebab mereka tahu, seperti Yesus yang bangkit, kebenaran pun akan bangkit. Dan benar saja, kebangkitan itu datang bukan dari istana, bukan dari para cendekiawan, bukan dari tentara, tapi dari rumah-rumah kecil di sudut negeri. Dari tangan yang lembut, dari hati yang bersih, dari cinta yang tidak pernah padam. Kekuatan emak-emak berubah menjadi badai tenang. Mereka tidak menghancurkan dengan amarah, tapi dengan kelembutan yang tak bisa dikalahkan. Mafia yang selama ini berkuasa mulai goyah, bukan karena senjata, tapi karena rakyat berhenti takut. Karena setiap ibu telah menanamkan pada anak-anaknya bahwa takut adalah tanda kita berhenti percaya pada Tuhan. Akhirnya, negeri itu menemukan kembali arah. Pancasila bukan lagi sekadar kata, tapi napas. Kasih menjadi hukum tertinggi. Kebenaran bukan lagi teori, tapi kehidupan sehari-hari. Dan di tengah cahaya pagi yang baru, di antara aroma kopi dan doa ibu, terdengar bisikan yang sederhana namun dahsyat. Kita tidak perlu menjadi kuat untuk menang. Kita hanya perlu tetap mencintai, bahkan ketika dunia membenci. Disclaimer, cerita ini hanya fiksi belaka.